Sudah on the way menuju. Jika teringat tentang dikau jauh di mata dekat di hati, sempat terpikir untuk kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Jika teringat tentang dikau jauh di mata dekat di hati, apakah sama yang ku rasa? Ingin jumpa walau ada segan. Tak ada niat untuk berpisah denganmu. Hey guys, balik lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila. Gue masih bareng Dr. Ardi dan gue mau bagi tugas mau apa ya namanya, biar dia yang interview gue. Dok, apa kabar? Thank you masih mau diajak ngobrol nih. Oke, baik. Apa kabar juga Kang? Nih jadi ini ya ketiban sampur ya, gantian gitu ya. Iya dong. Kan beliau juga ini guys, Dr. Ardi ini juga ya public speakingnya oke. Secara dia adalah dosen juga gitu. Baik, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang quarter life crisis. Ini requestan dari salah satu kalian juga. Dan sorry ya baru bisa sekarang dibikin podcastnya. Dok, coba digantian sekarang nih, gimana nih? Oke. Ngomongin soal quarter life crisis, ini kayaknya nggak ada sainsnya sih ya. Ini ya murni obrolan tentang quarter life crisis. Quarter life crisis itu biasanya kan usia 20, 25 gitu, habis lulus kuliah terus galau-galau mau ngapain. Pernah gak sih ngalamin hal kayak gitu? Ini jujur apa bohongan? Jujur dong. Oke, kalau ya sekarang kan secara umur gua udah kepala 4 meskipun baru masuk. Jujur aja sih gua mah bangga aja masuk umur segitu ya. Tapi kalau balik lagi ke tadi dibilang umur 25. Mungkin gini, kalau gue ngebandingin kehidupan gue saat itu dengan kehidupan anak-anak muda usia segitu di zaman sekarang, rasanya saat itu gue terlalu membuang-buang waktu gitu. Ya gitu dok, maksudnya saya membuang-buang waktu karena saat itu saya tidak punya target. Mau ngapain sih? Di umur segini mau ngapain? Jadi kayak nggak punya planning, kayak dia mengalir begitu aja gitu. Nah, apakah sikap saya terhadap hidup di umur 20-an itu juga dipengaruhi oleh bagaimana saya dibesarkan atau bagaimana lingkungan saya saat itu, dok? Iya, sangat dipengaruhi. BTW kok jadi situ yang nanya ya? Ini kan cerita. Oh iya. Soalnya penasaran gitu. Ya hidup orang kan beda-beda gitu. Tapi kan rasanya juga bisa diusahakan untuk secepat mungkin meraih sesuatu asal semuanya di planning gitu. Nah, dokter sendiri kan kalau jujur nih, kalau dibandingin ya memang jomplang sama kehidupan gue nih guys gitu ya. Makanya juga kenapa gue ngajak ngobrol tentang ini dengan Dr. Ardi, karena ya bisa jadi bisa jadi sampel yang berbeda gitu, bagaimana menjalani hidup di usia 25-an dengan bagaimana gue menjalani hidup di usia yang sama gitu. Dokter, itu pengaruh apa aja biasanya? Banyak pengaruhnya banyak. Yang jelas pengaruh kepribadian itu yang paling besar. Sedangkan kepribadian itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dibentuk secara instan. Sangat dipengaruhi oleh pola asuh di dalam keluarga, sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan dia dibesarkan, sehingga itu semua membentuk kepribadian. Dan hal ini adalah yang menjadi faktor utama ketika seseorang katakanlah misalnya habis kuliah atau selesai sekolah terus gue mau ngapain nih gitu. Sejujurnya saya dulu pernah ngalamin itu, habis lulus dokter terus bingung, udah nih selesai nih
selesai koas, udah sumpah jadi dokter, udah nih. Terus sekarang mau ngapain nih? Itu ngalamin dulu beneran. Ngalamin juga ya? Apakah itu dialamin oleh semua mereka yang ada di usia 20-an lah, awal 20? Sepertinya iya. Jadi sebenarnya ada semacam satu pola umum ketika orang selesai kuliah. Ini kalau konteksnya orang kuliah ya. Selesai kuliah terus mau ngapain, walaupun nggak semua orang bisa disamakan seperti itu. Kalau saya sih ibaratnya kayak orang bikin baju gitu ya. Ukuran setiap orang itu akan berbeda, pasti setiap orang akan punya ukuran masing-masing, tetapi selalu ada produsen yang bikin ukuran S, M, L, XL dan seterusnya. Itu yang kalau buat saya itu yang namanya dalam tanda kutip norma. Jadi secara umum, oh kamu itu pantasnya kalau udah umur segini itu begitu gitu. Nah itu yang biasanya digunakan di dalam masyarakat. Tapi kembali lagi, apakah si yang punya hidup ini, si pemilik badan ini, dia mau mengikuti norma itu atau dia mau strict, enggak, saya mau dengan ukuran baju saya sendiri. Nah, Oke dok, tadi salah satu penyebabnya adalah kepribadian. Ini sangat penolak saya sebetulnya, karena bukan maksudnya saya untuk menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan gitu, atau menyalahkan eksternal saya. Tapi betul, kepribadian saya kalau saya tarik mundur ke zaman sekolah, SD, SMP, SMA gitu ya. Atau SMA sebetulnya udah agak mending ya, saya sudah bisa ngeblend dengan lingkungan tempat saya berada. Tetapi pada saat SD dan SMP itu adalah satu fase hidup yang paling berat menurut saya gitu, karena saya sangat sulit beradaptasi dan saya pun sangat sulit diterima oleh lingkungan saya saat itu. Karena mungkin lingkungan saya saat itu menganggap saya berbeda. iya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi pengalaman yang ada di masa lalu itu pasti akan sangat mempengaruhi. Apalagi kayak tadi ceritanya sesuatu hal yang yang tidak mengenakan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, tentunya akan membekas dan itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan bersikap dan berperilaku. Tentunya itu udah pasti. Dan kemarin juga saya juga sempat bilang ke dokter kalau saya tuh punya masalah dengan mendelivery ide, atau mau ngomong aja itu kalau bahasa sini itu pebaliut, amburadul gitu. Jadi pihak lawan bicara saya biasanya memang tidak paham apakah itu memang karena berbelit-belit kata-katanya atau suara saya yang tidak jelas buat mereka. Ini terjadi dok, beneran pada saat sepanjang teenager ini menjadi fase yang berat dan mengganggu, di mana orang-orang ketika belajar, mungkin ketika SMP, oke, saya SMA mau ini, ketika SMA, oke, saya kuliah mau ini. Nah, dengan keadaan saya seperti tadi, pikiran-pikiran saya tersita untuk memikirkan hal-hal itu tadi dok. Bagaimana diterima dalam lingkungan, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan orang gitu. Nah, salah satunya itu sih menurut saya kenapa pencapaian saya kalau dibandingkan dengan orang lain, menurut saya nih, versi saya ini berbeda atau malah ketinggalan sih kasarnya. Iya, itu bisa jadi. Cuman kalau mau dilihat ditarik mundur dengan dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi sekarang gitu, bisa siaran, terus kemudian punya podcast sendiri, itu saya rasa suatu lompatan yang sangat besar, karena banyak orang yang katakanlah tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu kebawa sampai usia tua. Kebawa itu dalam artian dia sulit mengungkapkan, menyampaikan idenya, gagasannya, atau bahkan perasaannya. Saya mau apa sih? Itu kadang sulit. Itu banyak orang kayak gitu tuh, sangat banyak sekali. Bahkan dokter pun juga ada yang kayak begitu, yang katakanlah biasanya kan kalau kami para dokter ketemu pasien, kerja ketemu pasien, jadi dituntut untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan setidaknya, oh bapak ibu sakit apa yang harus dilakukan, bagaimana minum obatnya, apa yang boleh, apa yang enggak boleh gitu kan. Sementara saya sadari di luaran sana banyak sejawat saya yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mendelivery sesuatu, menyampaikan sesuatu sampai pasiennya ngerti gitu. Jadi ada yang diam aja kalau pasiennya nggak nanya, ya udah diam aja gitu. Dan sebenarnya
hal ini juga berpengaruh pada keberhasilan terapinya nanti. Gimana pasiennya bisa sembuh kalau misalnya dia caranya minum obat, katakanlah ternyata salah caranya, salah menggunakan obatnya. Itu kalau nggak dijelaskan kan bisa berpengaruh pada keberhasilan terapi. Berarti ini bisa terjadi sama siapa saja dan sebetulnya ini tidak menjadi penghambat seharusnya. Seharusnya bahkan pada orang-orang yang bekerjanya sangat mengandalkan kemampuan komunikasi. Contoh, guru, dosen, itu pekerjaannya kan memang ngomong di depan. Tapi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya di kuliah Pak itu kalau ngajar nggak enak ya. Ibu yang ini kalau ngajar enaken gitu ya, kayaknya enak gitu kalau ngajar sesuatu. Itu kita bisa gampang masuknya, gampang mencernanya. Nah itu memang itu tadi keterampilan komunikasi. Berat. Jadi kalau dok, biar nggak tegang, biar nggak beneran lo ini. Aduh, kok jadi flashback ke masa-masa yang saya rasa memang berat saat itu. Ya udah, kita dengerin lagu aja dulu dok ya. Lagu apa? boleh request lah. Bingung, pasti bingung. Pestanya Elva Singers. Oke, lagu keren. Ini dia, kita dengarkan sama-sama. Sebuah lagu lama dari Elva Singers. Asik banget, kayaknya sama-sama flashback di antara Dr. Ardi dan gue juga. Secara kita seangkatan, meskipun gue sih lebih tua. Oke, beda tipis. Oke dok, kita lanjutkan. Tadi kita ngelanturnya jauh banget ya, tapi ya itu juga nggak, maksudnya masih ada faedahnya lah ya buat, semoga buat yang dengerin. Dok, balik lagi ke quarter life crisis. Tadi dibilang sama katanya dokter juga ngalamin di usia ketika lulus S1 bingung mau ngapain. Itu selanjutnya gimana saat ini? Ya awalnya kan ya namanya juga waktu itu baru lulus dokter. Udah nih ngapain nih? Praktek di mana gitu. Ada itu terus iya bener. Jadi maksudnya dan mungkin karena dulu teman-temannya juga banyak, jadi bingungnya nggak sendirian gitu. Jadi banyak yang ada yang oh ya sudah saya mau PTT, oh ya sudah saya mau sekolah lagi, oh ya sudah saya mau langsung bekerja atau macam-macam gitu. Tapi setidaknya masih banyak yang memiliki katakanlah nasib yang serupa gitu. Terus ya udah akhirnya berjalan aja begitu saja gitu, walaupun selalu ada ups and down. Kalau saya flashback sendiri, oh ternyata hidup saya rada-rada kayak roller coaster juga nih, menemukan hidup, menemukan jalan sampai akhirnya
sampai pada saat ini. Tapi ada satu hal yang kemudian sangat saya pegang, bahwa jangan bandingkan bajumu dengan baju orang. Nah itu penting kayaknya ya, karena kok dia udah jadi ini, kok dia udah punya ini, kok gue belum. Itu malah bikin drop ke diri kita ya. Iya, itu malah bikin drop lagi, karena ya kalau ada acara TV itu kan katanya my trip, my adventure gitu kan ya. Jadi ya sudah, my life is my journey. Jadi hidup kita ya perjalanan kita, mau seperti apa ya udah ya itu kita yang bisa mengendalikannya gitu aja. Iya dok, tapi kan tidak semua orang punya pemikiran my life, my journey gitu. Mereka kadang-kadang menyamakan standar hidup orang lain pada dirinya. Ini bagaimana agar pemikiran-pemikiran ini pada orang-orang ini tidak tertanam gitu dok, tidak tertanam dalam. Sebenarnya mau tertanam mau enggak, tinggal kembali lagi ke dia bisa terima konsekuensinya apa enggak gitu. Katakanlah oh ya sudah, saya pilih baju yang produksi pabrik nih, ada ukuran S, M, L, XL, ya sudah saya mau ikutin norma yang kebanyakan berlaku di masyarakat gitu. Tapi asal dia bisa terima konsekuensinya gitu. Jadi oh mungkin kalau saya pakai baju yang beli di toko mungkin rada-rada ada nggak nyamannya di sisi ini, di sisi itu ya. Kalau dia bisa menyesuaikan dengan itu ya nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia oh seharusnya gue harus gini, udah bekerja di sana udah harus begini, udah harus begitu. Kalau misalnya mau pakai patokan itu, selama dia mau konsisten, bertanggung jawab dan terima konsekuensi dari semuanya, ya silahkan go for it. Tapi dengan catatan, balik lagi, jangan terus kemudian aduh kok gue gak bisa ya, lah yang menentukan standarnya siapa, balik lagi situ kan. Kalau pada akhirnya dia memilih untuk mengikuti dalam tanda kutip ya standar umum yang berlaku di masyarakat. Atau gini juga mungkin dok, ketika si orang-orang ini, si umur 25-an ini melihat kehidupan orang lain melalui sosial media, yang kita tahu yang ditampilin di sosial media juga baik-baiknya doang gitu. Struggle-nya orang tersebut di belakang itu kita nggak tahu, nangis-nangisnya gitu ya, terus hancur-hancur hatinya gitu, kita juga nggak tahu. Ya mestinya itu balik lagi tadi, harus siap menerima konsekuensi atas semua pilihan kita gitu. Iya, cuman saya sendiri juga kadang merasa bersyukur dulu waktu mengalami masa-masa itu kita nggak terlalu banyak terpapar dengan media sosial kan ya. Paling banter dulu apa sih, Friendster kali ya. Friendster juga baru kok. Baru itu di 2000-an. Jadi akhir 90 kita masih aman sebetulnya ya. Benar-benar. Jadi mungkin ya itu tadi ya, memang situasi lingkungan, perubahan teknologi juga pasti sangat berpengaruh. Jadi kalau sekarang semua bisa lihat siapapun bisa ngapain, dan rasanya udah kayak nggak ada batas. Kita bisa lihat siapapun, dan tapi ya itu tadi di sisi lain orang akan lebih cenderung mudah untuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang. Bagaimana dengan mereka yang sekarang hidupnya terpapar dengan sosial media, di mana kita juga tidak bisa menghindari menyaksikan kehidupan orang lain di depan mata kita sendiri. Bagaimana agar kita bisa terkendali dan tetap fokus pada apa yang sudah kita planningkan gitu. Balik lagi, kalau saya tadi faktor utamanya adalah kepribadian. Jadi sangat tergantung dari bagaimana kepribadian seseorang. Kalau dia memiliki kepribadian yang firm, memiliki kepribadian yang kuat, ya selama dia punya tekad kuat, ya udah jalan aja gitu. Tapi buat orang yang sangat mudah terombang-ambing, mungkin dia perlu bantuan dari orang-orang terdekat, entah keluarga, sahabat, atau siapapun, pacar gitu misalnya. Itu akan sangat membantu. Yang penting adalah ketika ada krisis seperti tadi ya, aduh gue habis ini mau ngapain ya, itu sangat diperlukan orang, bukan hanya sosial media, orang yang bisa memberikan gambaran kalau kamu kayak begitu, kalau kamu pilih jalan yang A, nanti kira-kira yang bisa terjadi itu B, C, D, E, F dan seterusnya. Tapi kalau kamu pilih jalan yang satu, kamu nanti ujung-ujungnya bisa ada kemungkinan 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu diperlukan hal seperti itu. Jadi gini, kesimpulan yang mungkin bisa gue dapet nih guys, quarter life crisis ini bisa terjadi sama semua orang, tinggal bagaimana kita meresponnya itu, menyikapinya. Kemudian poin 2 adalah
jangan terlalu percaya, jangan terlalu terpengaruh oleh apa yang kita lihat di sosial media. Baiknya kita berkonsultasi sama orang yang memang sudah kenal kita, atau kita percaya, atau keluarga kita, atau siapa saja yang memang kita udah bukan orang asing ya, bukan orang asing seperti yang terlihat di sosial media atau hal lainnya gitu, Dok ya. Tapi kemudian ada satu pertanyaan, terus gimana kok misalnya gue nggak punya orang dekat gitu, nggak punya orang yang bisa diajak terbuka gitu. Sebenarnya selalu ada jalan menuju rumah kan ya, katakanlah gitu. Nah sekarang itu kalau di kampus-kampus yang laris itu ketika seorang mahasiswa menjelang lulus itu adalah tentang konseling pekerjaan. Jadi ini iya, sebelum menjelang lulus. Jadi misalnya udah selesai menjelang wisuda, biasanya ada konseling tentang pekerjaan. Nah, ini biasanya yang melakukan konseling ini adalah psikolog, tapi dia psikolog industri namanya. Psikolog bukan psikolog. Jadi profesi ya, bisa psikolog kampus, bisa sewa dari luar gitu. Jadi psikologi itu kan ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, satu lagi psikologi industri. Nah, psikologi industri ini dia bisa membantu memberikan wawasan tentang apa sih yang terjadi di dunia kerja nanti gitu. Kalau misalnya keluar dari kampus mau bekerja. Apakah bisa memberikan gambaran sereal-realnya? Oh iya, bisa. Kalau psikolog industri bisa. Karena memang pekerjaannya mereka terutama ada di HRD. Oke, jadi mereka bisa memberikan gambaran dengan sangat jelas bahwa kalau kamu dengan latar belakang seperti ini, terus kemudian misalnya mereka dilakukan psikotes dengan kepribadianmu seperti ini, dengan pilihan pekerjaanmu seperti itu, kemungkinan apa yang terjadi? Atau dibalik, dengan latar belakang pendidikanmu seperti ini dengan kepribadianmu seperti ini, pekerjaan apa yang cocok? Asik, terjawab ini. Mereka yang masih bingung mau ngapain di usia awal 20 menuju 25, ini sedikit ada pencerahan dari Dr. Ardi Wicaksono dalam episode kali ini. Ya, semoga ngebantu kalian. Thank you, Dok, sudah terus berbagi ilmu lah ke kita di podcast Nostalgia. Terima kasih ya, Dok ya. Semoga ada kesempatan untuk ngobrol lagi di episode lain. Oke, harus ada kesempatan untuk ngobrol di episode berikutnya biar saya juga bisa jalan-jalan lagi ke Bandung. Oke, thank you, Dok. Ya, baru aja kita ikuti perbincangan bareng Dr. Ardi. Thank you ya untuk kamu yang terus sama-sama di podcast Nostalgia. Sudah juga follow di Spotify, Castbox, juga Google Podcast. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. In a lifetime